Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan meeting Zoom ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana memberikan kita zaman yang penuh dengan terang benderang saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan memulai pidato saya pada siang menuju sore hari ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sania Fahira Hijran, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, BP 201086301. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato berjudul Let's Care About Teenagers Mental Health. Nah, artinya itu ayo peduli dengan kesehatan mental pada remaja. Jadi teman-teman tahu nggak apa alasan saya membawakan sebuah pidato bertajuk kesehatan mental pada remaja? Kira-kira ada yang tahu nggak? Alasannya itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah saya merupakan bagian dari remaja yang menuju tahap dewasa. Jadi sedikit banyaknya saya pun juga mengalami atau merasakan apa yang dirasakan oleh remaja-remaja di luar sana. Nah, alasan yang kedua itu topik kesehatan mental pada remaja ini sangat banyak menjadi perbincangan belakangan ini. Makanya dari itu saya ingin membahasnya kali ini. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kondisi kesehatan remaja Indonesia saat ini. Jadi riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan data prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan. Pada usia 15 tahun ke atas itu sekitar 6,1% mengalaminya, sedangkan rentang usia 15 hingga 24 tahun itu sekitar 6,2%. Nah, depresi itu, jika depresi tadi adalah depresi yang berat, maka itu akan terjadi kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm bagi si remaja tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap kesehatan mental pada remaja, maka kita perlu tahu dulu apa itu kesehatan mental. Nah, mental ini berkaitan dengan batin dan watak manusia. Nah, artinya kesehatan mental adalah kondisi di mana batin dan watak manusia itu dalam keadaan tentram, tenang, bahagia, akhirnya bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari dan menikmati hidupnya. Nah, hal itulah yang membantu mereka untuk berpikir, bertindak, lalu bersosialisasi, dan memanajemen rasa stresnya gitu. Jadi makanya kalau misalkan orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental, dia tidak akan bisa juga untuk memanage bagaimana untuk mengatasi rasa stres yang dialami atau menikmati hidupnya pun dia tidak akan bisa gitu. Nah, jadi menurut ahli sosiologis sekitar 4,2% siswa di Indonesia itu telah mengalami gangguan kesehatan mental dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sementara itu sekitar 6,9% mahasiswa di Indonesia itu pernah berpikir untuk bunuh diri. Sedangkan 3% lainnya pernah mencoba untuk bunuh diri gitu. Nah, hal itu merupakan persentase yang tidak kecil, mengingat itu di atas 5%. Nah, jadi kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang kenapa sih banyak remaja saat ini tuh banyak mengalami gangguan kesehatan mental ini. Nah, kan banyak tuh orang beranggapan kalau usia remaja tuh usia di mana mereka tuh masih bisa senang-senang, masih bisa istilahnya masih bisa bercandaria tanpa ada beban. Namun pemikiran tersebut salah ya. Karena sudah di awal saya katakan bahwa kesehatan mentalnya adalah milik semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, belia, remaja maupun dewasa, mereka perlu untuk peduli dengan kesehatan mental ini. Jadi apa penyebabnya? Banyak remaja saat itu tuh mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, yang pertama itu adalah alasan tuntutan akademik. Tuntutan akademik ini kenapa bisa menjadi salah satu alasan mengapa banyak remaja mengalami gangguan kesehatan mental? Nah, kayak gini.
tuntutan akademiknya itu kayak di Indonesia ini, sistem akademik kita itu menuntut siswa agar perfect, agar sempurna di dalam semua bidang mata pelajaran. Nah, kita tahu kan pada dasarnya kalau kita itu di dunia dilahirkan dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan kecerdasan emosional, kecerdasan otak, maupun kesehatan fisik yang berbeda. Nah, oleh karena itu, tentu kita itu kan ya nggak bisa menyamaratakan semua itu. Nah, dengan pandangan bahwa kita harus bisa perfect dalam semua mata pelajaran, sama saja kita memandang bahwa semua manusia itu sama. Nah, makanya itu adalah hal yang salah ya, dan itu akan mengakibatkan si remaja tadi akan merasa frustasi karena sudah bilang kita tuh memiliki kecerdasan otak dan kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini adalah faktor di mana si anak tuh bisa dituntun ke arah yang lebih bahagia atau justru sebaliknya. Nah, mungkin dari kita tuh punya tipe ideal keluarga masing-masing ya, kayak mana keluarga yang bahagia itu sebenarnya gitu. Nah, salah satu yang membuat anak itu banyak mengalami gangguan kesehatan mental karena keluarga ini, karena mungkin orang tuanya terlalu menuntutnya untuk sempurna tanpa peduli bagaimana kesehatan mental si anak itu sendiri. Yang kedua itu bisa jadi karena orang tuanya bercerai gitu. Orang tua bercerai, kasih sayang berkurang. Akibatnya si anak merasa dia tidak dihargai, tidak dicintai gitu. Yang ketiga itu adalah faktor perundungan atau bullying. Nah, faktor perundungan atau bullying ini tidak lagi heran ya terjadi dimanapun ya. Karena memang setiap instansi informal maupun formal itu ada. Nah, jadi ini akan berdampak buruk kepada si korban karena dia akan merasa dirinya itu tidak patut dihargai oleh sesama kita gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia bisa jadi merasa takut untuk bertemu dengan orang lain atau mungkin bisa jadi menutup diri bahkan dari keluarganya sendiri gitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah masalah ekonomi. Ini tuh bukan lagi menjadi beban bagi orang dewasa saja ya, karena anak-anak usia kita bahkan itu tuh ada yang dituntut untuk menghasilkan uang di usia seperti ini. Padahal kita tahu bahwa usia-usia kayak kita itu adalah usia di mana kita butuh layanan pendidikan yang layak. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab kenapa banyak remaja saat itu mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, tentu kita harus tahu dulu nih, apa saja jenis-jenis gangguan yang terjadi pada remaja gitu. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Biar kita bisa dapat atau mengidentifikasi gitu loh. Misalnya diri kita gitu kan. Nah, diri kita ini tuh ada nggak sih gejala-gejala kayak gini gitu, tanda-tanda kalau kita tuh mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, yang pertama adalah gangguan emosi. Gangguan emosi ini seperti misalkan mudah marah, mudah tertawa, atau mudah bahagia, atau sedih dalam kurun waktu yang singkat. Jadi kayak berubah-ubah moodnya. Nah, kayak gitu tuh mengakibatkan apa namanya mental atau psikis kita itu terganggu. Nah, berakibat kepada adanya diagnosis bahwa si anak ini mengalami penyakit bipolar. Nah, ini yang akan mengganggu konsentrasi si anak ini nanti. Nah, alasan yang jenis yang kedua yaitu adalah jenis gangguan perilaku gitu. Masalah perilaku atau gangguan perilaku ini misalnya kayak perilaku menentang dan membangkang tadi. Nah, kalau misalkan dari kecil sudah terbiasa membangkang dan menentang, itu akan ke bawah sampai besar ya. Dan itu merupakan salah satu jenis gangguan di mana dia mengalami gangguan kesehatan mental yang buruk. Yang ketiga yaitu adalah gangguan psikosis. Gangguan psikosis ini adalah halusi dan delusi. Nah, ini paling sering dialami oleh remaja akhir atau awal masa dewasa gitu. Dan itu akan mempengaruhi kinerja kita dalam melakukan tugas, dalam menikmati hidup kita sehari-hari. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gangguan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Ini masalah kompleks sebenarnya karena memang pada dasarnya kita itu memiliki masalah pribadi masing-masing ya. Nah, kecenderungan orang menyakiti diri sendiri ini bisa jadi mungkin karena faktor waktu masa kecilnya dia mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual, atau mungkin dia sekarang di usia sekarang itu mereka ada penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan segala macamnya ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana jenis perilaku, jenis gangguan menyakiti diri sendiri ini
berdampak kepada bunuh diri. Nah, bunuh diri itu tuh sama halnya dengan bagaimana dia tadi misalkan ada gangguan karena dia tuh mengalami pelecehan dulunya gitu. Nah, karena dia ngerasa frustasi, karena dia ngerasa depresi, maka tentunya dia akan itu, makanya dia akan merasa sedih, kecewa, dan perasaan-perasaan amarah lainnya. Itu mengakibatkan mental seseorang itu bakalan rusak dan misalnya dia akhirnya bunuh diri gitu. Nah, itu adalah beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang terjadi pada remaja. Bukan hanya remaja sih, cuman ini memang di underline banget kalau ini banyak di remaja gitu. Nah, untuk mengatasinya saya memiliki tips-tips nih. Dan ini memang sulit sih dilakukan karena memang kita pada dasarnya bisa menyebutkan teorinya, namun dalam pelaksanaannya itu sungguh sulit gitu. Nah, tips pertama itu mencoba untuk mengatakan hal yang positif kepada diri sendiri. Kenapa harus melakukan hal tersebut gitu? Nah, anggapannya ketika kita mengatakan hal positif, maka otak kita akan menstimuli bahwa kita ini akan bisa melakukan hal-hal yang positif. Namun sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang negatif dan mengatakan hal-hal negatif, maka akan terjadi kecenderungan kalau kita itu akan melakukan hal yang negatif pula. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah tulis hal-hal yang patut disyukuri. Nah, kita itu di dunia lahir memiliki kekurangan dan kelebihan tentunya kan ya. Nah, kekurangan dan kelebihan ini kekurangan ini akan tertutupi sama kelebihan jika kita fokus untuk mengembangkan kelebihan yang kita punya gitu. Jadi dibandingkan kita fokus pada kelemahan kita, ada baiknya kita fokus pada kelebihan kita dan kita kembangkan. Dan itu akan mengurangi rasa stres kita terhadap kekurangan yang kita miliki. Nah, terus tips ketiga adalah fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Nah, seperti yang biasa kita lakukan ya, kita tuh memiliki tugas yang padat, kita memiliki pekerjaan yang banyak, aktivitas yang banyak. Nah, ketika kita fokus pada satu tujuan, fokus pada satu aktivitas, misalnya kita mengerjakan tugas A. Nah, fokus saja mengerjakan tugas A. Tidak perlu memikirkan tugas B, C, dan D segala macamnya. Nah, dengan fokus seperti tadi, itu akan mengakibatkan kita tidak overthinking. Nah, karena itu, maka gunakanlah waktu yang kita miliki untuk fokus pada satu hal pada satu waktu. Nah, yang keempat itu olahraga. Walaupun olahraga ini sulit terkadang untuk dilakukan, namun tidak perlu kita keluar rumah juga ya untuk melaksanakannya. Bisa saja kita tuh kayak menggerak-gerakkan badan di dalam rumah. Terus atau misalkan kita sit up, push up gitu kan. Nah, atau lari-lari kecil aja gitu loh. Nah, itu tuh kan membuat kita tuh badan kita fresh, otak kita fresh, tentu mood kita tuh terjaga dengan baik gitu. Nah, terus tips kelima ini tips yang paling sulit sih, karena ini merupakan ya gitu, karena ini merupakan tips yang mungkin bahkan banyak orang tuh susah untuk melakukannya. Karena apa? Kita perlu terbuka pada seseorang. Jadi kita tuh terbuka pada seseorang. Nah, apalagi seperti saya, seperti orang yang introvert, itu tuh terkadang sulit untuk terbuka pada seseorang. Namun pada dasarnya kita lahir di dunia ini tidak sendiri. Jadi kita butuh orang lain untuk bercerita, mengeluarkan keluh kesah kita supaya beban yang kita alami itu berkurang. Nah, yang terakhir adalah tidur tepat waktu. Nah, bagi sebagian kita seperti mahasiswa saat itu kayaknya tidur tepat waktu itu bukan lagi menjadi suatu hal yang bisa dilakukan karena tugas kita banyak, terus kita juga ada tugas juga di rumah gitu. Namun ketika ada waktu luang, ketika tidak ada waktu kosong, nah maka upayakan tidur tepat waktu agar besok paginya bangun segar, bangun lebih fresh gitu. Nah, ini kan mengakibatkan kepada mood kita juga ya. Jadi kayak mempertahankan mood baik itu memang sulit. Nah, tapi dengan kita tidur tepat waktu, bangun terus lebih pagi, fresh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, itu akan membuat kita lebih bersemangat, kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu atau overthinking dan segala macamnya. Nah, mungkin itu tips-tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Nah, ini nih
bisa dilakukan di rumah. Terus seandainya jika kita memiliki gangguan kesehatan mental atau gejala-gejala gangguan kesehatan mental, ada baiknya kita memeriksa ke psikiater. Tidak ada yang salah dengan hal itu sebenarnya. Nah, karena kita ingin menyelamatkan nyawa manusia, maka kita tidak perlulah menjadi seorang superhero gitu. Dengan kita peduli dengan kesehatan mental mereka dan diri kita sendiri tentunya sih. Artinya kita tuh udah menyelamatkan nyawa manusia gitu. Nah, mungkin sekian penyampaian speech yang saya lakukan pada siang menuju sore ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir saat ini. Ambil manfaatnya, buang negatifnya, buang yang tidak baiknya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.